bersama saya Dodi, reporter Banjarmasin Post, melaporkan dari Direktorat Intelkam Polda Kalsel, di mana hari ini kita akan melihat proses pembuatan atau pengajuan permohonan pembuatan SKCK di Direktorat Intelkam Polda Kalsel. Baik, saat ini kita sudah berada di pintu masuk tempat ruang pelayanan menuju ruang pelayanan SKCK di Direktorat Intelkam Polda Kalsel. Nah, ini untuk arah menuju ruang pelayanan SKCK. Nah, ini Masyarakat Online, ruang pelayanan masyarakat, termasuk untuk pembuatan SKCK di Direktorat Intelkam. Ini sebelum masuk kita mengambil nomor antrian yang sudah disiapkan. Nah, setelah kita mengambil mesin antrian, lalu masuk ke ruangan yang di sini tempat pelayanan SKCK. Ada beberapa loket, termasuk loket pelayanan SKCK, ada juga pelayanan izin kegiatan masyarakat, izin pelayanan senjata api maupun bahan peledak. Nah, bisa kita akan langsung wawancara dengan Kasianmin di Intelkam Polda Kalsel dengan Kompol Teguh. Izin, Komandan. Baik, selamat siang, assalamualaikum, salam presisi. Mungkin boleh dijelaskan, Komandan, untuk pelaksanaan SKCK sendiri di Direktorat Intelkam Polda gimana? Baik, untuk SKCK di Polda, kami melayani masyarakat terutama yang menjadi pegawai negeri, instansi pemerintahan, terus juga mau ke luar negeri, menjadi WNI, mengurus paspor atau visa, dan juga melanjutkan sekolah. Itu bisa mengurus di Polda. Untuk pelayanan SKCK sendiri ini berapa banyak sih biasanya Dan untuk di Polda ini? Dan? Untuk di Polda rata-rata kalau misalkan per hari itu ada 15. Tapi kalau misalkan ada musim penerimaan CPNS, musim pembukaan sekolah, itu kita bisa tinggi. Seperti kemarin waktu ada dari Unlam mensyaratkan SKCK, itu ada sekitar 22, ada juga sehari itu bisa 50. Untuk bisa dijelaskan dan terkait tingkatan ini kan membuat SKCK ada yang tingkat Polres, ada Polsek, ada juga di Polda, ini apa sih bedanya? Dan sesuai dengan Perkap 18 tahun 2014 terkait dengan kewenangan tingkat Polsek, Polres, dan Polres. Polsek itu kalau misalkan sekupnya di level desa, seperti mau menjadi perangkat desa, itu bisa diurus di Polsek, atau pegawai swasta di tingkat Polsek tersebut itu bisa mengurus SKCK di Polsek. Dan untuk di Polres itu untuk pegawai negeri itu juga bisa, untuk mendaftar sebagai CPNS itu juga bisa, dan untuk instansi pemerintahan juga bisa. Dan Polda ini sekupnya lebih tinggi lagi, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa syarat mencalonkan menjadi pegawai negeri ada SKCK, Polda juga bisa menerbitkan. Itu sesuai dengan pasal 7. Siap. Dan inovasi untuk Polda sendiri dan dalam pelayanan gimana? Dan kan ini ada inovasi mungkin untuk jemput bola, gimana biar masyarakat tidak menumpuk di Polda gimana? Baik, terima kasih. Ini juga sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, programnya presisi menuju transformasi Polri yang presisi. Sianmin Direktorat Intelkam sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, sesuai dengan arahan Pak Direktur Intelkam, Sianmin ada 3 program. Program yang pertama yaitu SKCK Delivery. SKCK Delivery, yang kedua SKCK Keliling, dan yang ketiga SKCK Keliling ke Komunitas. Saya jelaskan SKCK Delivery ini apabila pemohon
bisa mengisi di SKCK online data pribadi dan mungkin ada data pertanyaan, dapat nomor register, nanti bisa dikirimkan ke nomor 0811 5544 844. Itu nomor register dan bukti bayarnya kita akan kirim. Itu yang pertama, SKCK delivery. Yang kedua, SKCK keliling. SKCK keliling kita mendekatkan diri pada masyarakat. Untuk di wilayah Banjarmasin ini ada 2 tempat, yaitu lapangan Kamboja dan di Masjid Sabilal. Itu yang kedua, SKCK keliling. Dan yang ketiga, ini yang lagi tren di Banjarmasin sekarang, dan kemarin juga banyak apresiasi dari tokoh masyarakat seperti Ketua DPRD Pak Sofyan Haka. SKCK keliling komunitas itu apabila ada kelompok masyarakat yang mau membuat minimal 7 orang atau selebih-lebihnya 50 orang, kita akan datang. Kita akan datang ke tempat di mana kita janjian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan terutama. Jadi kemarin kita contohkan kayak seperti FK Unlam untuk orang gigi, itu kita bisa ketemu di lapangan Kamboja. Itu ada 22 pemohon. Ada dari bank, ada dari kemarin yang paling hangat lagi itu adalah PPPK dari Dinas Pendidikan. Kita datangkan petugas ke SMK 2. Di situ ada 16 orang dan di SMK 3 ada 13 orang. Dan ini kalau misalkan masyarakat mau membentuk kelompok komunitas, kita siap datang. Ya, minimal 7 orang kita akan layani. Jam berapapun kita bisa memberikan fasilitas, karena saya tahu bahwa batasan untuk nanti pendaftaran ini terakhir tanggal 15 ya. Jadi kita sebagai polisi kita akan melayani masyarakat sehingga persyaratan itu tetap terpenuhi dan dia tidak terhambat untuk mencari pekerjaan. Terkait terhambatnya masalah administrasi apalagi di pelayanan kepolisian. Ini kalau misalkan ada akan kita bantu. Untuk hari libur dan mungkin yang komunitas tadi Bisa kalau misalkan urgent, kalau sudah urgent ada deadline-nya, misalkan tanggal 15, kita akan bantu. Artinya inovasi pelayanan ini sudah banyak juga dimanfaatkan masyarakat ya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masyarakat Banjarmasin sudah menggunakan aplikasi atau mungkin program unggulan ini, yang kita juga mengacu termotivasi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, yaitu Polri yang presisi. Sudah banyak yang menggunakan. Untuk estimasi pelayanan sini berapa sampai dicetak tuh berapa? Bisa tanya bisa Waktunya singkat gitu dan gimana? waktunya dan gimana? Baik, selama berkas itu sudah lengkap, waktu pencetakan itu tidak sampai dengan 10 menit. Kalau pemohon sudah mengisi formulir, sudah berkasnya sudah lengkap dan kita cross check sudah oke dan disampaikan kepada pemohon, itu tidak sampai 10 menit itu bisa selesai. Polresta. Komandan izin untuk pendaftaran SKCK di masa pandemi ini bagaimana di Polresta, Komandan? Terima kasih, kami sampaikan selamat datang di ruangan SKCK di Polresta Banjarmasin. Kami ingin menyampaikan untuk terkait pelayanan SKCK selama masa pandemi ini, kami seperti masa-masa sebelumnya. Cuman kami saat ini karena dalam masa pandemi otomatis protokol kesehatan yang diperhatikan. Yang pertama, kami di depan sediakan untuk mencuci tangan, kemudian ada pengukur suhu tubuh, kemudian tempat duduk kami pisahkan. Jadi antara beberapa yang bikin jarak kami. Demikian. Untuk pemohon ini dan di sini kebanyakan calon ASN atau bagaimana, CPNS atau bagaimana, dan? Terima kasih dapat kami jelaskan. Untuk pemohon SKCK selama saya menjabat ini rata-rata umum ya, cuman dalam 1 bulan ini karena ada penerimaan ASN, jadi pemohon SKCK untuk kelengkapan ASN itu cukup banyak. Sehari kami biasanya dalam masa pandemi kemarin itu bukan membatasi ya, kita karena masa pandemi 50 orang kita melayani satu hari, karena ini ada lonjakan pemohon dari untuk kelengkapan ASN, kami naikkan menjadi 100. Jadi cukup banyak lah untuk pemohon ada di Polresta Banjarmasin. Oke, untuk proses pembuatannya, Komandan, bagaimana, seberapa lama begitu? Kalau waktu penyelesaian pembuatan SKCK itu untuk baru 10 menit, SKCK permainan 10 menit.
memohon SKCK baru online, perpanjangan online juga 10 menit. Apabila yang bersangkutan sudah lengkap kelengkapannya. Oke.